Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai program aplikasi restoran berbasis Java yang dibuat, beserta alur logika dan fungsi dari setiap bagiannya. Sebelum masuk ke pembahasan programnya, terlebih dahulu akan saya sampaikan soal dan ketentuan tugas yang menjadi dasar pembuatan aplikasi ini, agar penjelasan yang saya berikan nantinya dapat lebih mudah dipahami dan terarah. Kita lanjut ke soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Yang kedua, pemesanan. Yang ketiga, menghitung total biaya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, yaitu total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Ini seperti tugas pertama. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dan pembelian melebihi 50.000 mendapatkan promo beli satu minuman gratis satu. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2 ini yaitu buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Nah, nanti kita menentukan sendiri untuk menu makanan dan minumannya. Poin keduanya yaitu buatlah sebuah kelas utama yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran dan menghapus pesanan. Sebelumnya, program atau kode aplikasi ini sudah saya siapkan terlebih dahulu agar pada kesempatan ini dapat langsung membahas alur logika dan penjelasan setiap bagian program tanpa memakan waktu yang terlalu lama. Kita masuk ke programnya. Bagian kelas menu ini berfungsi sebagai template atau blueprint untuk membuat objek menu makanan dan minuman di aplikasi restoran. Di dalamnya terdapat 3 atribut utama, yaitu string nama, yaitu untuk menyimpan nama menu, misalnya nanti kita buat seperti nasi goreng, terus mie goreng dan lain-lain. Untuk double harga, yaitu untuk menyimpan harga dari menu tersebut dalam bentuk angka desimal. Dan yang ketiga yaitu string kategori untuk menentukan jenis menu apakah termasuk makanan atau minuman. Kemudian terdapat konstruktor public menu. Di situ ada nama. Di situ ada string nama, double harga, string kategori yang digunakan untuk menginisialisasi nilai dari setiap atribut saat objek menu yang dibuat. Dan sekarang kita masuk ke kelas utama. Bagian ini merupakan kelas utama dengan nama Restoran App, tempat seluruh program dijalankan. Di dalam kelas ini terdapat scanner input, yaitu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, array list daftar menu, menyimpan seluruh daftar makanan dan minuman restoran. Dan poin ketiga yaitu array list pesanan dan jumlah pesanan. Ini untuk menyimpan data pesanan pelanggan dan jumlahnya. Jadi di kelas utama ini menjadi pusat koordinasi antara menu pelanggan, menu pemilik, dan sistem perhitungan struk. Kita lanjut ke tambahan menu awal, yaitu baris ke-15. Di dalam main, program menambahkan menu bawaan yang langsung tersedia saat aplikasi dijalankan. Contohnya, daftar menu. Di sini ada nasi goreng, itu ada harganya dan kategorinya yaitu makanan. Berikutnya, di sini ada teh manis dengan kategori yaitu minuman. Tujuannya agar pengguna bisa langsung pilih menu tanpa harus menambahkan secara manual terlebih dahulu. Setelah itu, program menampilkan menu utama aplikasi, yaitu yang pertama menu pelanggan, manajemen menu, dan yang terakhir itu keluar.
kembali lagi. Dan selanjutnya yaitu menu pelanggan. Bagian ini menangani aktivitas pelanggan dalam memesan makanan dan minuman. Langkah-langkah alurnya yaitu program menampilkan sebuah menu dengan tampilan menu. Pengguna memasukkan nama menu yang ingin dipesan. Jika menu ditemukan, program meminta jumlah pesanan. Data disimpan ke pesanan dan jumlah pesanan. Seterusnya. Lalu, jika pelanggan mengetik selesai, sistem berhenti menerima input. Dan yang terakhir yaitu program lanjut ke tahap cetak struk untuk menampilkan hasil transaksi. Jika tidak ada pesanan, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada pesanan yang dimasukkan. Kita lanjut ke baris 84 yaitu cari menu. Fungsi ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama yang diketik pelanggan. Alurnya yaitu yang pertama, sistem membaca daftar menu. Yang kedua, jika nama menu sama dengan input pengguna, kembalikan ke objek menu. Dan yang ketiga yaitu jika tidak ditemukan, kembalikan nilai 0. Fungsi ini memudahkan validasi agar pelanggan tidak bisa memesan menu yang tidak tersedia. Selanjutnya pada baris ke-94 yaitu tampilkan menu. Fungsi ini menampilkan daftar makanan dan minuman di layar dengan format rapih. Seperti alurnya yaitu yang pertama, program mencetak daftar makanan terlebih dahulu, lalu mencetak daftar minuman dan yang terakhir adalah data diambil dari area list daftar menu. Dan berikutnya yaitu ke cetak struk pada baris ke-119. Bagian ini mencetak struk pembayaran lengkap berdasarkan pesanan pelanggan. Proses yang dilakukan yaitu yang pertama, menghitung subtotal setiap menu, harga dikali jumlah. Kedua, menjumlahkan total semua pesanan. Yang ketiga, menghitung pajak 10%, biaya layanan Rp20.000, dan diskon atau promo jika memenuhi syarat. Seperti tadi, jika belanja melebihi Rp50.000 itu mendapatkan promo beli minuman gratis 1 minuman. Dan ataupun kita belanja melebihi 100.000 itu dapat potongan diskon yaitu 10%. Dan yang terakhir poin keempat yaitu menggabungkan semua hasil ke total akhir. Poin berikutnya yaitu tampilkan hasil akhir pada baris ke-138. Setelah semua perhitungan selesai, hasil akhir ditampilkan di layar dengan format seperti struk kasir. Nanti outputnya kita contohkan di akhir setelah penjelasannya selesai. Lalu bila total pembelian di atas 50.000, pelanggan mendapatkan promo beli 1 gratis 1. Bila total lebih dari 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%. Ini sama halnya pada tugas yang pertama. Kita lanjut ke baris ke-152 yaitu menu pemilik. Bagian ini berfungsi untuk mengelola data menu restoran. Hanya digunakan oleh restoran. Dan terdapat 5 pilihan yaitu yang pertama, tampilkan menu, menampilkan semua menu yang tersedia. Dan yang kedua yaitu tambah menu, menambahkan makanan atau minuman baru. Yang ketiga yaitu ubah harga. Di sini bisa mengganti harga menu tertentu dengan konfirmasi. Yang keempat yaitu hapus menu, yaitu menghapus menu dengan konfirmasi terlebih dahulu. Dan yang kelima yaitu kembali keluar ke menu utama. Semua operasi ini berlangsung mempengaruhi data di daftar menu. Selanjutnya kita coba jalankan programnya. Pada saat program ini dijalankan, akan langsung muncul tampilan awal berupa menu utama aplikasi restoran yang terdiri dari 3 pilihan yaitu kita start dulu, run. Di sini telah muncul tampilan awal berupa menu utama aplikasi yaitu menu pelanggan, yang kedua manajemen menu, dan yang ketiga yaitu keluar. Pada tampilan ini, pengguna diberikan 3 opsi utama. Yang pertama, menu pelanggan yang digunakan oleh pembeli atau pelanggan untuk melihat daftar menu, melakukan pemesanan, serta mendapatkan struk pembayaran. Yang kedua, manajemen menu atau pemilik yang diperuntukkan bagi pemilik restoran untuk melakukan pengelolaan data menu seperti menambah menu baru, mengubah harga, maupun menghapus menu yang sudah tidak tersedia. Dan yang terakhir yaitu ketiga,
keluar yaitu opsi untuk menghentikan atau menutup aplikasi. Struktur tampilan seperti ini menunjukkan bahwa program menggunakan menu berbasis teks console based menu, di mana pengguna dapat memilih fitur dengan memasukkan angka sesuai menu yang diinginkan. Berikutnya, kita akan mencoba menjalankan setiap menu satu per satu untuk melihat bagaimana alur ini bekerja. Kita klik angka 1 untuk melihat menu pelanggan. Di sini terlihat menu restoran, yaitu ada makanan dan minuman. Kita klik selesai. Kita masuk ke nomor 2 yaitu manajemen waktu. Nah, di sini kita nanti akan coba tambahkan menu baru. Misalnya menu barunya yaitu tongseng. Harganya 23.000. Kategorinya makanan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini di kategori makanan tongseng sudah ditambahkan yaitu dengan harga 23.000. Selanjutnya kita akan ubah harga dari kategori minuman. Di sini sudah berubah dari yang awalnya minuman teh manis itu harga 5.000 sekarang 7.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba transaksi. Belum. Poin keempatnya hapus menu. Kita coba akan hilangkan menu yang dibuat tadi yaitu tongseng. Kita coba hapus. Nah, di sini tongseng sudah dihapus. Selanjutnya kita coba transaksi seperti pada tugas pertama. Masuk ke menu pelanggan. Dari pesanan barusan sudah terlihat struktur pembayarannya yaitu nasi goreng dengan jumlah 3, capcay 2, teh manis 2, jus jeruk 3 dengan total pembelanjaan yaitu 159.000. Dikarenakan pembelian melebihi 100.000 mendapatkan diskon yaitu 10% dengan pajak 10% dan biaya layanan yaitu 20.000. Jadi total pembelanjaan yaitu 179.000 rupiah. Dari program yang telah saya buat ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi restoran berbasis Japa ini mampu menjalankan beberapa fungsi yaitu mengelola daftar menu dengan baik untuk menambah, mengubah maupun menghapus data menu oleh pemilik restoran, memfasilitasi proses pemesanan oleh pelanggan mulai dari memilih menu, menentukan jumlah pesanan hingga menghitung total biaya. Yang ketiga yaitu menampilkan hasil perhitungan transaksi secara otomatis termasuk perhitungan pajak, biaya layanan, serta diskon yang berlaku. Dengan demikian, program ini dapat membantu simulasi sederhana sistem pemesanan pada restoran, serta menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks di masa mendatang. Demikian penjelasan saya mengenai program aplikasi restoran ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.